Iya. Kalau yang cantik dibawa ke kantor nggak? Tetap semuanya dibawa, Pak. Buat aturan yang kau info. Info dari mana? Bapak seorang pada nikah. Oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kabar terbaru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang menggunakan kembang api saat Nataru ya. Larangan tersebut diberikan demi menjaga ketertiban, keamanan, serta sebagai bentuk empati terhadap kondisi sosial yang sedang terjadi. Beda dengan Gub Jabar yang memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak kebijakan penghentian sementara aktivitas sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sosial. Kompensasi tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kehilangan penghasilan ya, terutama supir angkot lah ya. Dan menurut Kang Mulyadi, kebijakan harus disertai dengan tanggung jawab dan solusi yang manusiawi. Dan ada juga di mana video seorang emak-emak ya menjadi sorotan setelah meminta kursi duduk di dalam bus Transjakarta. Tanggapan netizen pun beragam ya. Sebagian membela dan menilai permintaan tersebut wajar, namun tak sedikit juga ya ada netizen yang rujak karena memang ya kata-katanya kurang inilah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung tonton videonya. Gua ngeliat video mbak-mbak sama ibu. Ibu-ibu dan wanita muda cekcok di Transjakarta karena diminta kursi, tapi ditolak karena sakit Ibu kelapa tuh yang ya. cocok di Transjakarta. Ibu untung ketemunya sama mbak-mbak itu. Coba ketemunya sama saya, Bu. Itu mulut ibu nih. Udah sama saya digini nih. Cing, Bu. Cing, tong ngomong. Bisa disengkat, Bu. Bu, sakit mah bukan masalah tua atau muda tuh, Bu. Emang anak muda nggak boleh sakit. Menurut pikiran ibu yang dangkal itu, anak muda nggak bisa sakit. Itu yang nggak boleh anak muda tuh sakit, Bu. Nggak mungkin. Iya, emang yang tua doang yang boleh sakit. Yang boleh merasa tersakit itu orang tua doang. Ya, iya, anak muda mah memang harus tetap tegar. Ibu teh edan ya. Video Padahal ada beberapa komen ya, si ibu itu memang ditawarin juga ya dari kursi sebelah, tapi ya memang harus seperti itu mungkin ya. Dia agak dendam ya, dendam. ibu-ibu Ya, kita yang lanjut, minta duduk di bis Transjakarta ini tuh lagi rame banget. Tapi jujur ya, ada satu hal yang nge-trigger gua. Nah, di video itu kan ada kalimat kayak ibu masih kuat jalan kan, masih kuat buat berdiri kan. Nah, di sini tuh masalahnya bukan cuman kursi, tapi kan ini transportasi umum ya yang bisa diakses bersama. Ya wajar lah di transportasi umum ini ada yang baru pulang, ada yang baru aktivitas ya kan, pulang kerja, capek. Tapi juga ada yang punya hak khusus untuk duduk kan. Sekarang pertanyaannya gini, empati itu harus satu arah ke yang lebih tua atau sopan santun itu berlaku ke semua umur? Kalau minta tolong dengan cara merendahkan itu apa masih bisa disebut minta? Atau justru sebenarnya sedang menekan? Yang bikin panas itu bukan minta duduknya, tapi cara dia meminta dengan merendahkan itu. Nah, menurut kamu yang salah itu orang yang nggak ngasih kursi atau cara orang meminta kursinya? Coba tulis pendapat kamu, tapi inget ya, ini dari segi sikapnya ya. Orang tua, aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue. Mohon bersabar. Ya. Oh, anjir. Bahasa. Anjing kaget. Istighfar ibu, istighfar. Itu yang diajak ngomong itu manusia. Kalau yang ini baru namanya anjing. Menurut kalian dalam kasus ini siapa yang benar dan siapa yang salah? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi, ibu yang memaki mbak-mbak yang lagi duduk adalah seorang lansia. At least katakan aja dia di atas 60 tahun. Sedangkan mbak-mbak itu sepertinya dia jauh lebih muda dari ibu-ibu itu. Sehingga ibu merasa berhak mendapatkan tempat duduk.
Berdasarkan yang aku tahu, kursi prioritas itu memang selalu ada di transportasi umum. Biasanya diperuntukkan untuk mereka yang lansia, ibu hamil, kemudian ibu yang membawa anak kecil, ataupun disabilitas, dan orang yang mengalami kendala medis. Jadi, semisal ibu ini tidak dikasih, dia tidak boleh memaksa, apalagi memaki-maki, bahkan berkata-kata yang tidak pantas. Karena tidak ada aturan di KRL atau transportasi umum. Yang ada itu hanya berupa himbauan saja. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih setuju dengan mbaknya tadi. Karena yang pertama, si mbak duduk duluan. Kemudian yang kedua, dia tidak duduk di kursi prioritas. Dan kalau semisalnya si mbak ini memberikan kursinya untuk ibu itu merupakan salah satu bentuk empati atau menghargai orang tua. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Dan pastinya ibu ini salah. Yang pertama, dia memaki-maki orang tidak pada tempatnya. Yang kedua, dia memaksa orang untuk berdiri untuk kepentingan pribadinya dia dengan alasan dia lebih tua. Sedangkan kursi yang ditempatinya bukanlah kursi prioritas. Menurutku ibu itu bisa kok meminta dengan cara yang baik. Tidak perlu memaki-maki, apalagi berkata-kata yang tidak pantas. Si ibu juga tidak memiliki etika loh dengan cara dia memaksa si mbak untuk berdiri, padahal dia tidak duduk di kursi prioritas. Dan kalau kalian menemukan video yang berikutnya, ada loh kata-kata si ibu itu bahwa dia masih kuat berdiri. Buat kalian semua, pengguna transportasi umum, kalau dirasa tidak mampu untuk berdiri, kalian bisa menggunakan alternatif lainnya. Benernya amak. Manusia iblis bukan manusia iblis. Oh, ini kelanjutannya, guys. Gue lu mau gituin bangsa lu anjing lu ya. Mau lawan. Kalian ada yang tahu nggak? Ternyata sesuai pernyataan dari si ibu ini sendiri, bahwa dia itu masih kuat berdiri, masih bisa jalan kemana-mana. Kuat saya bu, diri bu. Saya masih bisa jalan sana sini. Pengen tahu empatinya rasanya sama orang tua tuh gimana gitu. Ya. Dan yang pastinya dia cuma pengen ngetes kira-kira si mbak ini memiliki empati atau tidak. Sorry ya bu, izin komen. Anjir, Yang ngetes. pertama, ibu emangnya HRD kok pakai acara wawancara, pengen tahu empatinya seperti apa, atau ibu kepingin si mbak itu jadi menantu ibu? Kedua, kalau cara penyampaian ibu itu enak, kalau cara penyampaian ibu tuh baik, aku yakin 1000% nggak cuman mbak itu aja, aku pun akan memberikan kursi itu dengan senang hati. Cuman Iya, tapi ini bukan masalah bangku prioritas ya. Saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa. Gak mau ngalah kamu sama aku. Enggak. Jadi ini tuh ada wanita yang membagikan video saat dirinya terlibat cekcok dengan ibu-ibu di bus Transjakarta. Pas lagi capek kayak gitu, hal kayak gini bikin tambah pusing. Si wanita juga nggak duduk di kursi prioritas dan lagi nggak enak badan pun harus masih ngalamin ribut kayak gini. Dalam video ini terdengar ibu itu minta diberi tempat duduk karena lebih tua. Tapi wanita itu menolak halus karena dia nggak duduk di kursi prioritas dan lagi sakit kepala. Tapi ibu tersebut tetap bersikeras ngotot bahwa yang muda seharusnya kasih tempat duduk. Bahkan ucapan omelan ibu tersebut cukup kasar ke si wanita. Dan udah dikasih tahu sama si wanita ini dan penumpang lain kalau si wanita ini mungkin lagi nggak enak badan. Tapi si ibu ini nggak mau denger. Semua orang itu punya hak duduk saat berada di transportasi publik. Tapi kalau kayak gini, menurut kamu siapa yang salah? Pojok Satu dan Gerakan Anak Negeri. Tuh, lihat tuh. Enggak, biarin aja. Tuh. Enggak mau di kursi prioritas. Ibu ini kadang-kadang Bukan nggak masalah bangku pas. prioritas ya. Saya Kalau orang tua, kamu masih mau muda. Kadang-kadang. Coba lihat KTP kamu berapa. Gak mau ngalah kamu izin sama minta aku. tolong nak, ibu ini mau duduk, ibu capean, kan bisa seperti itu. Tapi tinggal orang lagi mau memberi apa tidak, itu kan hak orang. Janganlah memaksa orang, ada etika di situ bu. Jangan sampai memaksa orang lain, itu namanya tidak sopan, paham nggak? Gak mau ngalah sama gue, anjing. Gak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Ini tuh penyerangan secara verbal ya, yang harus diproses dan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya tidak diproses, apalagi di transportasi umum, bisa jadi kejadian serupa itu terjadi dan akan ada korban lagi. Salut banget sama kakaknya yang bisa ngehandle situasi ini dengan tenang, padahal situasi itu lagi panas dan tegang banget.
Ini kejadiannya di TJ ya kayaknya. Ada ibu yang minta duduk ke kakak ini, dan kakak ini itu nggak ngasih tempat duduknya karena lagi nggak enak badan dan udah lama duduk juga kan di sana lebih duluan daripada ibunya. Posisinya pun kakak ini nggak duduk di kursi prioritas, tapi ibunya emosi sampai minta KTP-nya untuk mastiin berapa umurnya, which is nggak penting juga. Ngasih umpan Kayak Capil aja ya minta KTP dia. ke kakaknya, pokoknya ada penyerangan verbal lah, tapi kakaknya tetap tenang, menjawab tegas tapi tetap tenang. Itu adalah kunci paling utama dalam ngehandle situasi yang unexpected kayak gini. Walaupun bukan kursi prioritas, yang tua-tua harus. Oke guys, di sini ada solusi lampu merah Samsat Bandung yang viral lama banget. KDM siap turun tangan nih buat teman-teman daerah Bandung ya. Untuk tahu ya, lampu merah yang paling lama tuh di mana? Anjir, emang kesel banget ya. Paling lama itu lampu merah. Di kota Bandung teh asal sok dilatih di lampu merah. Bisa tuh. Itu yang lama itu yang di Samsat Pak. Memang pergerakan kendaraan itu kan sampai kurang lebih 1 km lebih Pak. Jadi di sana yang di Samsat itu 6 sampai 7 menit Pak yang perjalanan kalau pagi dari timur ke barat. 7 menit Pak. Kita memang kekurangannya di Disub itu kita traffic light sudah cukup Pak sebetulnya. Hanya sekarang perlu kita update lagi. Cuma Deddy Mulyadi yang saat rapat bisa begini. Lucunya KDM saat rapat sedang serius bisa membuat suasana cair. Dia tiba-tiba melontarkan candaan ke Kadishub Kota Bandung yang bikin semua orang tertawa. Kalau sawah itu menghasilkan 4 ton gabah basah kali 700.000. Betul tidak kepala Disub? Ya. Apakah Bapak pernah nakal selama jadi kepala Disub? Sering. Sering. Karirnya apa dulu? Di Satpol PP Pak. Satpol PP. Oke, kalau nangkap malam-malam yang kuku-kuku yang liar, kalau yang cantik dibawa ke kantor nggak? Tetap semuanya dibawa Pak. Oh, kirain yang cantik dibawa ke kantor Pak. Aduh, parah. Ayang kawin. Kan ini boleh jadi ngebet Pak Gubernurnya yang kawin. Tak kuat atur ayang kawin. Ayang kawin. Tak kuat atur ayang kawin. Seru anak pisan ya Kang Deddy mau jadi jeung saya. Ayang kawin. Yang kawin aja Pak. Pak. Ayain naon? Kado. Kade mau nikah Haji Mumu kena prank nasional. Kado naon Malaysia? Oh Bapak. Kado naon? Ya teh bantana. Kursi sareng meja nama di mobil. Bantal naon? Kado naon? Kan abi teh kenging info. Info naon dari mana? Bapak seorang bade nikah. Kawin jeung jurig. Terus abi teh di pasian terang cenah bapak ek nikah mah nya. Abi teh jadi aing siar kawin jeung saha? Kawin jeung jurig aing eueuh awewe lagi mumu aja. Berapa? Ini kalau tahu teman-teman ya, ini sebenarnya video lama ya ketika Kang Haji mau di prank sama Kang Deddy Mulyadi ya, dan di-up lagi sama TikTok ya. Dan di sini ada perbedaan, bukan perbedaan ya, iya perbedaan Gubernur DKI Jakarta ya dengan Gubernur Jawa Barat. Oke guys, kita tonton dulu. Saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api, dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk itu. Sedangkan kalau ada perorangan yang katakanlah menyalakan kembang api, tentunya kami tidak bisa mengatur itu. Akan bikin otaknya malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Anjir. Beca nggak Pak? Mantap. Beca. Di Bandung juga ada beca. Inggris jeung becana ongkol lah. Tah geuning jeung becana ya, tukang beca nu di Bandung bakal menang kompensasi ti Kang Deddy Mulyadi ya, bukan hanya angkot saja, akan tetapi tukang beca juga nanti bakal dapat kata Deddy nih ya. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan
Dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu, sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung, angkotnya istirahat 2 hari, malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu Kamis kalau nggak salah, Rabu Kamis ya. libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Beres. Beres Pak Nis, lebih beres sama saya. Tenang, Tongsian. Oke teman-teman, kebijakan 2 kepala daerah ini menunjukkan pendekatan yang berbeda ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memilih memberikan kompensasi kepada supir angkot yang berhenti beroperasi demi kelancaran lalu lintas. Dan langkah ini dinilai sebagai bentuk empati karena kebijakan disertai solusi bagi warga yang terdampak langsung. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menetapkan larangan kembang api saat perayaan Tahun Baru. Kebijakan ini diambil demi ketertiban, keamanan, dan pertimbangan sosial meski tanpa kompensasi karena dinilai tidak terdampak langsung pada penghasilan masyarakat kecil. Dan perbedaan ini menunjukkan ya bahwa setiap daerah memiliki cara masing-masing dalam mengambil kebijakan sesuai kondisi dan prioritas wilayahnya. Oke guys, apa tanggapan kalian tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan nantikan video selanjutnya di Nek Reaksi. Bye-bye.